Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha. Kami dari kelas 10 ATKP izin memperkenalkan diri. Nama saya Ayharlina. Nama saya Sri Nurjana. Nama saya Jajan Mulyana Sidik. Selamat menyaksikan. Pengertian badan usaha. Badan usaha adalah entitas hukum yang dibentuk oleh satu atau lebih individu atau entitas lainnya untuk melakukan aktivitas bisnis seperti produksi barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Badan usaha dapat berupa perusahaan, perseorangan, persekutuan, atau perusahaan terbatas. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha Budiarta 2011 menjelaskan badan usaha adalah suatu organisasi yang dengan mempergunakan faktor-faktor produksi berusaha mencari laba. Sementara itu, J.C. Rilawan dalam Tantri 2015 menyatakan badan usaha adalah suatu organisasi perusahaan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Badan usaha selalu mempunyai perusahaan sebagai alat untuk memperoleh laba, sedangkan perusahaan tidak selalu punya badan usaha. Badan usaha bisa diartikan sebagai suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena untuk mendirikan suatu badan usaha ada aspek-aspek hukum tertentu yang harus dipenuhi, seperti memiliki akta notaris dan surat izin usaha. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mendirikan atau memilih suatu bentuk badan usaha diantaranya sebagai berikut. A. Produk yang nantinya akan dihasilkan atau dijual atau diperdagangkan. B. Kebutuhan akan tenaga kerja. C. Organisasi internal. D. Permodalannya. E. Jenis dari perusahaan, misalnya seperti perkebunan, industri, perdagangan, dan lain-lain. F. Luas dari jangkauan pemasaran yang akan dicapai. G. Modal yang diperlukan untuk memulai usaha. H. Sistem pengawasan yang dikehendaki. I. Tinggi dan rendahnya risiko yang nantinya akan dihadapi. C. Jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah. K. Keuntungan yang direncanakan. Jenis-jenis badan usaha. Ada beberapa jenis badan usaha yang umum digunakan, termasuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan perseorangan, koperasi firma, perusahaan daerah atau SIFI, yayasan badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, koperasi simpan pinjam. Setiap jenis badan usaha memiliki karakteristik, struktur, dan kewajiban hukum yang berbeda. Pemilihan jenis badan usaha tergantung pada tujuan, skala operasi, dan kebutuhan hukum dari bisnis tersebut. BUMN yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara. Contohnya BNI, BRI, PLN, dan GIA. 1. Pengertian BUMN pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan jaminan bagi pemerintah untuk ikut serta dalam peran perekonomian negara. Peran pemerintah akan menjadi lebih nyata bila pemerintah memiliki perusahaan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 bahwa badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Tujuan badan usaha bisa bersifat 1. Public service, layanan publik tanpa mencari laba yaitu perusahaan jabatan. 2. Public utility, memberikan kegunaan publik jika memungkinkan juga mencari laba yaitu perum. 3. Profit motive. Bentuk-bentuk BUMN. 1. Perusahaan jawatan atau perjan. 2. Perusahaan umum atau perjum. 3. Perusahaan perseroan atau persero. Perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan atau perjan Solihin 2006 yang dimaksud dengan perjan atau perusahaan jawatan adalah perusahaan negara atau badan usaha milik negara atau BUMN yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan menjadi bagian integral dari departemen teknis. Perusahaan negara ini lebih mengutamakan pelayanan umum, public service, kendati tidak boleh melepaskan diri dari kaidah efisiensi atau efektivitas usaha. Perusahaan jawatan disebut juga departemen agensi adalah bentuk perusahaan memiliki negara yang merupakan bagian dari suatu departemen. Pada awal tahun 1991, BUMN dalam bentuk perjan diubah menjadi perum, seperti Perum Pegadaian, dan perusahaan jawatan kereta api berubah menjadi PT KAI.
Perhitungan sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Bab 10 Ketentuan Peralihan Pasal 93 Ayat 1, semua BUMN yang berbentuk perusahaan jawatan atau perjan harus telah diubah dibentuknya menjadi perum atau persero. Ciri-ciri perjan: A. Tujuan usaha adalah untuk publik servis. B. Status hukum tidak berdasarkan badan usaha. C. Hubungan organisasi dengan pemerintah tidak dilihat sebagai bagian dari departemen atau dirjen. D. Kepemilikan atau penguasaan pemerintah dalam bentuk sepenuhnya dan langsung seperti terhadap bagian departemen atau dirjen. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.